Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ananda Ibu semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melanjutkan belajar hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah konsep kebidanan bersama Bu Ruli. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan ini, izinkan saya untuk mengajak saudara semua mengucapkan salam integritas Poltekkes Kemenkes Riau. Masih ingat ya? Baik, salam integritas. Jaga diri, jaga teman, jaga Kemenkes. Poltekkes Kemenkes Riau, sehat tanpa korupsi. Saya patriot anti korupsi. Terima kasih sudah mengucapkan salam integritas kita. Semoga ini tidak hanya sekedar ucapan, tapi terinternalisasi di dalam nilai kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan banyak menjelaskan atau kita akan banyak berdiskusi mengenai model pelayanan kebidanan. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan 6 ini adalah setelah saudara semua mendengarkan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah saya sampaikan, saudara diharapkan mampu memahami teori dan model konseptual asuhan kebidanan. Baik, kita mulai. Konseptual model asuhan kebidanan adalah merupakan suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, dipengaruhi oleh filosofi yang dianut bidan atau filosofi asuhan kebidanan yang meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam paradigma kesehatan yang terdiri dari manusia, perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Ada beberapa kegunaan dari model konseptual ini. Yang pertama, yaitu untuk menggambarkan beberapa aspek baik konkret maupun abstrak. Yang kedua, dalam asuhan kebidanan termasuk memonitor kesejahteraan ibu baik fisik, psikologis maupun sosial dalam siklus kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, mempersiapkan ibu dengan memberikan pendidikan, konseling asuhan prenatal dalam proses persalinan maupun setelah proses persalinan atau disebut dengan masa postpartum. Ada berbagai macam model asuhan kebidanan yang familiar dan sangat kita kenal. Yang pertama disebut medical model, yaitu merupakan fondasi dari praktek-praktek kebidanan yang sudah meresap di masyarakat, meliputi proses penyakit, pemberian tindakan, dan komplikasi dari penyakit atau tindakan. Konsekuensinya, jika medical model digunakan dalam praktek kebidanan. Nah, pada gambar ini menggambarkan bahwa penerapan medical model dikenal sejak melakukan asuhan yang diberikan sejak bayi baru lahir. Nah, apa bedanya dengan model kebidanan? Jika dilihat dari kedua tabel ini, pada sisi kiri medical model kita bisa melihat bahwa orientasinya pada manusia sehat dan mengikuti proses alamiah. Sedangkan pada model kebidanan pada tabel sebelah kanan, orientasinya pada penyakit X yang melihat pada filosofi dari asuhan kebidanan. Kemudian pada medical model pendekatannya bersifat holistik, yaitu dari bio, psiko, sosio, culture atau budaya ya, dan spiritual. Dan sementara itu dari model kebidanan yaitu menyentuh sisi manusia sebagai bidan, sebagai kontrol terhadap alam sehingga mempercepat proses yang seharusnya dapat berjalan secara alamiah.
Yang ketiga adalah orientasinya sehat kalau medical model. Sementara pada model kebidanan memahami individu dari bio dan body mekaniknya saja. Kemudian keduanya saling mempengaruhi, dan model kebidanan, bidan selalu berorientasi pada pengobatan penyakit manusia dipisahkan dari lingkungan, di mana kesehatan individu lebih diprioritaskan daripada kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya pada kolom sebelah kiri medical model, adanya spesialis asuhan, kemudian mengutamakan high teknologi, dokternya sebagai kontrol di sana ya. Peran pasiennya pasif, informasi terbatas kepada pasien saja, dan fokus pada kondisi pasien. Sementara model kebidanan sifatnya lebih komprehensif atau berkelanjutan, meminimalkan intervensi, kemudian pasiennya juga sebagai objek, mencakup lingkungan sekitar dalam memberikan asuhan, dan selalu memperhatikan kondisi fisiologis ibu. Ya, yang kedua, selain model medical, kita kenal dengan model Health for All atau HFA. Dan definisi ada 5 konsep menurut WHO. Yang pertama, pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan. Kedua adalah pelayanan kesehatan meliputi promotif atau upaya untuk mempromosikan kesehatan, preventif atau upaya untuk mencegah penyakit, kemudian kuratif, upaya penyembuhan, dan rehabilitatif adalah upaya setelah penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan setelah sembuh dari sakit. Kemudian pelayanan kesehatan itu harus efektif dan dapat diterima secara sosiokultural. Selanjutnya, masyarakat terlibat di dalam pelayanan kesehatan secara aktif dan adanya kolaborasi secara lintas sektoral. Nah, ada yang dikenal juga dengan model partisipasi, yaitu adanya partisipasi ibu dalam interaksinya dengan bidan pada tingkat individual maupun tingkat masyarakat. Nah, apakah kunci aspek partisipasi pasien meliputi apa saja? Yang pertama adalah bantuan diri. Pasien yang aktif terlibat dalam asuhannya. Kemudian tidak medikalisasi, tidak profesional ya, jika pasien itu atau keterlibatan pasien di dalam asuhan yang diberikan perlu dari sisi profesional dan tidak terlalu mengupayakan pengobatan. Tetapi dari slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa upaya promotif dan preventif perlu menjadi upaya yang paling kita utamakan sebelum tahap kuratif dan rehabilitatif. Kemudian dalam memberikan asuhan kita juga berdemokrasi ya. Jadi keterlibatan pasien dalam memutuskan apa yang terbaik bagi kesehatannya, khususnya kesehatan produksinya, adalah keputusan pasien. Tetapi selaku tenaga kesehatan atau bidan, kita wajib untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Ada beberapa teori model kebidanan. Ada teori Ramona Temercer, kemudian ada teori Reva Rubin, ada teori Ella Joy Lehman, ada teori Ernestine Weidenbach, dan ada teori Jenbol. Nah, kesemua teori ini bisa diterapkan dalam pelayanan asuhan kebidanan. Kita akan bahas satu persatu teori model kebidanan ini. Yang pertama adalah teori Ramona Temercer. Teori ini banyak memfokuskan teorinya pada pengembangan teori dengan menerapkan hasil penelitian dalam asuhan ibu. Nah, saudara bisa dilihat di sini bahwa siapakah itu Ramona Temercer? Ramona ini adalah merupakan seorang perawat ya, seorang perawat yang sangat perhatian terhadap proses persalinan. Nah, dia adalah salah satu murid dari Reva Rubin yang telah menghasilkan banyak karya ilmiah. Ia bekerja dengan pengaruh besar dari Reva Rubin yang merupakan profesor keperawatan maternitas pada Universitas Program Doktoral di mana Ramona Temercer melaksanakan studinya.
selama hamil untuk mengurangi lemahnya efek lingkungan dan dukungan sosial serta kurangnya kepercayaan diri. Yang pertama, teori tadi menyebutkan adalah efek stres antepartum. Stres antepartum ini adalah komplikasi dari risiko kehamilan atau kondisi berisiko tinggi dan peristiwa atau pengalaman atau pandangan-pandangan negatif dari hidup seorang wanita. Jadi, ketika seorang ibu hamil mengalami stres atau cemas, maka itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap proses kehamilan yang ia jalankan. Bahkan, jika tidak ditangani pada masa kehamilan, maka stres ini dapat berlanjut pada masa setelah bersalin. Hubungan pasangan ibu, anak, dan fungsi keluarga dalam pencapaian peran ibu sesuai dengan teori Ramona ini bisa dilihat. Yang pertama yaitu depresi, kemudian kecemasan, yang ketiga dukungan sosial, yang keempat menghargai diri, yang kelima perasaan menguasai, dan stres antepartum. Yang kesemua ini harus dikelola dengan baik pada masa antepartum. Tentu saja bagaimana pengelolaan yang baik perlu peran serta dari pasangan atau suami, kemudian anak jika keluarga tersebut sudah memiliki anak, dan keluarga yang lain, misalnya orang tua, mertua, dan keluarga yang lain yang tinggal bersama ibu hamil. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan status kesehatan ibu. Yang pertama, hubungan interpersonal. Bagaimana hubungan seorang ibu hamil dengan suaminya? Bagaimana hubungan seorang ibu hamil dengan mertuanya? Nah, ini memang terkesan halnya sepele, tetapi jika terjadi kecemasan atau konflik di antara orang-orang tersebut, maka ini sedikit tidaknya akan berpengaruh terhadap proses kehamilan ibu yang mempengaruhi hubungan interpersonalnya. Yang kedua adalah peran keluarga. Nah, peran keluarga di sini sangat dibutuhkan pada perkembangan fisik dan psikologis ibu hamil, terutama suami. Peran suami sangat dibutuhkan oleh seorang ibu hamil. Misalnya saja, hal yang paling simpel, ibu hamil selalu didampingi atau diantar oleh suami untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, ini adalah satu bentuk perhatian atau peran suami dalam membuat ibu hamil tersebut menjalani proses kehamilannya dengan sehat. Karena yang namanya sehat tidak hanya dari fisik saja, tetapi juga dari sisi kejiwaan atau psikologis. Kemudian yang ketiga adalah stres antepartum yang akan berdampak terhadap komplikasi pada masa kehamilan, bahkan sampai setelah ibu melahirkan. Ya, tidak jarang kita mendengarkan seorang ibu hamil, seorang ibu bersalin setelah melahirkan bayinya, terus bayinya dibunuh, terus bayinya dibuang, terus bayinya dititipkan di panti asuhan. Nah, ini adalah satu bentuk pengalaman-pengalaman negatif, ya, pengalaman-pengalaman negatif dari ibu hamil tersebut yang menyebabkan ibu tersebut menjadi stres dan tidak bisa merawat bayinya dengan baik, sehingga dia memutuskan bayinya harus dibuang, bayinya harus dibunuh, bayinya harus diserahkan kepada orang lain. Nah, inilah yang menjadi perhatian teori Temercer tadi, ya, bagaimana seorang ibu dalam mencapai perannya menjadi seorang ibu yang betul-betul bisa merawat dan mendidik bayi dan anaknya. Kemudian dukungan sosial. Dukungan sosial ini tidak hanya lingkup keluarga inti, tetapi juga lingkup keluarga yang lain. Bahkan bagaimana lingkup ibu dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, bidan juga termasuk di sini. Bidan juga termasuk di dalam dukungan sosial. Bagaimana ibu, bagaimana bidan dalam membangun kepercayaan dari seorang ibu hamil supaya segala sesuatunya bidan bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut. Kemudian rasa percaya diri, ya, misalnya pada masa awal hamil, ya, tapi ini terjadinya sering pada akhir-akhir kehamilan. Seorang ibu hamil tidak punya rasa percaya diri karena perubahan bentuk tubuhnya yang makin jelek, ya, makin gendut, ya, makin hitam, lehernya makin hitam, ya,
selangkangan, makin hitam. Nah, itu kan semua efek dari hormon. Nah, hal-hal tersebut yang harus dijelaskan kepada ibu hamil supaya rasa percaya dirinya tidak terganggu dan dia tetap yakin akan menjalankan proses kehamilannya dengan sehat. Kemudian ada gangguan rasa takut, depresi dan keraguan ya. Jadi perasaan seorang ibu hamil ada rasa takut terutama pada kehamilan trimester 3. Ibunya takut bagaimana proses melahirkannya nanti. Apakah benar cerita para tetangga misalnya atau cerita teman-temannya bahwa melahirkan itu adalah proses yang menyakitkan, berteriak keras-keras seperti disayat hidup-hidup. Nah, hal-hal seperti itu akan memberikan gangguan rasa takut kepada ibu hamil yang membuat dia makin tidak percaya diri. Nah, makanya selaku bidan kita harus selalu memberikan pesan-pesan yang sifatnya positif sehingga ibu memang benar-benar siap untuk menjalani proses kehamilannya dan bagaimana proses persalinannya nanti sampai dia merawat bayinya. Nah, bagaimana efek stres antepartum terhadap fungsi keluarga? Tentu saja dapat berdampak negatif maupun positif ya. Untuk efek negatif biasanya akan terjadi risiko-risiko atau komplikasi kehamilan dan yang paling jelas adalah akan mempengaruhi status kesehatannya. Yang kemudian ada efek positif. Nah, bagaimana efek positifnya? Ya, ibu lebih menghargai dirinya, bahwa dirinya juga berhak untuk diperhatikan ya oleh keluarga, berhak untuk mendapatkan nutrisi yang sehat selama kehamilan ya. Artinya itu merupakan efek positif dari apa yang ditakutkan oleh ibu hamil. Kemudian status kesehatannya dan terakhir adalah dukungan sosial terhadap rasa penguasaan dirinya. Nah, bagaimana efek stres antepartum terhadap fungsi keluarga pada ibu hamil ya? Ibu hamil juga berisiko mengalami komplikasi pada kehamilan tinggi ya. Jadi ibu hamilnya bisa sampai masuk rumah sakit atau dirawat ya. Dan tentu saja salah satu pemicunya adalah fungsi keluarga yang belum optimal. Ya, dan ini juga bisa terjadi pada ibu hamil dengan risiko rendah ya. Seperti kita ketahui yang namanya kehamilan semua berisiko, hanya kategorinya ada kehamilan risiko rendah, ada kehamilan risiko tinggi, dan ada kehamilan risiko sangat tinggi. Baik, kita lanjutkan pada teori kedua dari Ramona Temercer, yaitu pencapaian peran ibu. Nah, pencapaian peran ibu adalah suatu proses interaksi dan perkembangan yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu di mana ibu menjadi dekat atau akan terjadi ikatan kasih sayang dengan bayinya. Nah, penekanan dari teori ini adalah menjadi seorang ibu berarti mengambil suatu identitas baru ya, tentu saja karena perubahan statusnya dari seorang gadis menjadi seorang ibu. Nah, itu adalah suatu perubahan yang besar bagi kehidupan seseorang yang memang harus dipersiapkan secara baik. Mengambil suatu identitas baru mencakup suatu pemikiran kembali secara menyeluruh dan mendefinisikan kembali mengenai dirinya sendiri. Nah, inilah teori yang disampaikan oleh Mercer. Baik, kita sampai ke slide terakhir dari penjelasan ibu tadi. Saya yakin saudara semua sudah paham dan silahkan jika ada yang bertanya. Kita punya aplikasi Skele, bisa melalui kolom chat yang ada di sana, bisa juga melalui WhatsApp grup. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaan terkait dengan penjelasan ibu sebelumnya. Baik, agar saudara lebih memahami lagi bagaimana penerapan model Ramona Temercer tadi, makanya ibu memberikan saudara penugasan ya. Saudara bagi kelompok menjadi 6 untuk satu kelas ini. Kemudian tugasnya adalah saudara membuat video singkat tentang penerapan ilmu Ramona Temercer dalam pelayanan kebidanan. Silahkan saudara munculkan ide-ide kreatif saudara yang saudara terjemahkan di dalam sebuah video dengan durasi singkat tidak lebih dari 3 menit. Buatlah semenarik mungkin.
Oke, demikian untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara semua. Tetap semangat belajarnya. Semoga saudara semua mendapatkan ilmu yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lebih dan kurang Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.